FlyDigi. Jujur gue baru tahu merek ini tuh belum lama dan pas gue search di Google, mereka klaim kalau mereka itu rank number one controller company in China. Dan pas gue cek produk-produk mereka, mostly emang yang mereka jual ada di controller gamepad. Bahkan beberapa produk mereka ada yang collab dengan game kayak Assassin's Creed atau Firefly dari game HSR. By the way, yang Firefly ini cakep juga cuy. Nah, kali ini gue ada kesempatan untuk bahas salah satu gamepad mereka yaitu seri Father 4 Pro, beserta charger docknya. Dan bisa gue bilang ini gamepad yang beda dari semua gamepad yang pernah gue coba. Dengan harga 1,3 juta untuk gamepadnya dan 300 ribuan untuk dock chargernya, kita bakalan dapat experience kayak apa nih? Langsung aja kita bahas. Disclaimer, semua opini yang gue sampaikan di sini tuh murni dari gue sendiri dan gak ada campur tangan dari FlyDigi. Dari dus gamepadnya dulu ya. Dusnya ini simple dan sama sekali nggak nampilin gambar produknya. Dan mostly diisi dengan tulisan Mandarin dan juga bahasa Inggris. Di bagian belakangnya ini ada nilai jual utama yang bisa kalian baca. Untuk dus dari dock chargernya ini juga sama simpelnya dan ada gambar produknya yang nunjukin lubang USB dan juga lubang Type-C-nya. Pas kita buka dus gamepadnya, kita tuh bakalan disambut sama gamepadnya, kabel Type-C, dan kitab-kitab. Udah, itu aja. Dan pas kita buka dus charger docknya, kita juga cuma dapat charger docknya aja. Karena kabelnya ini bisa pakai dari kabel yang didapat dari gamepad tadi. Desainnya simple dengan warna yang gue dapat ini adalah hitam. Di bagian atas ini tuh ada logo FlyDigi dan di bagian bawah sini ada serinya yaitu Father 4 Pro. Di tengahnya ada lampu LED strip gitu, untuk layoutnya juga ini layout Xbox, dan build quality-nya ini bagus, meskipun pas awal gue lihat, gue kira tuh kayak bakalan cheaper gitu, tapi ternyata ini enggak, ini bahannya kerasa kokoh dan lumayan berat. Untuk button ABYX-nya juga oke, timbul gitu, tapi sayangnya fontnya ini tuh warnanya nyaru ya dengan background-nya. Jadi kalau dilihat sekilas aja, ini tuh nggak kelihatan fontnya gitu, kayak nggak ada fontnya. Mungkin bisa kali ya ditambahin LED di bagian sini biar makin kelihatan aja. Ada juga ekstra button C dan juga Z yang secara default itu dia keregister sebagai R3 dan juga L3. Di bagian pegangannya ini juga enak ya, soalnya ada pattern bintik-bintik ini biar nggak licin di tangan. Nah, di sini juga ada ekstra 4 button lagi yang mana pastinya bisa di-custom melalui software. Ada juga slide untuk ngedeketin travel input dari button RT dan juga LT. Ada juga switch untuk ganti mode koneksi ya. Di sini tuh ada 3 mode, yaitu dongle, Bluetooth, dan juga Nintendo Switch. Terus di bagian lubang cas Type-C ini tuh ada semacam lubang yang gue yakin ini tuh bisa diisi sama holder phone khusus gitu ya. Tapi gue nggak tahu juga deh. Sama di bagian bawah sini tuh ada 2 pin untuk ngecas dockingnya. Terus yang bikin beda itu tuh button-buttonnya udah pakai mechanical switch. Ini pertama kalinya gue nyobain gamepad yang ada mechanical switch-nya atau micro switch ya. Dan pas gua klik button ini tuh satisfying banget cuy. Ini tuh kayak blue switch di keyboard gitu yang suaranya kliki-kliki gitu. Walaupun memang nggak sekliki keyboard ya. Tapi feel-nya sedikit lebih mirip. Untuk vibration-nya juga udah cukup ya. Di settingan default-nya itu 50 dan bisa kalian tambah atau kalian kurangin sesuai kebutuhan. Tapi gua pribadi udah oke dengan 50. Untuk analog dan juga triggernya udah pakai Hall effect. Dan yang unik di analognya ini, dia itu ada semacam pengaturan untuk bikin berat atau tidaknya dari si analog yang disebut adjustable tension. Nah, dengan fitur ini kita tuh bisa atur analognya mau lebih berat atau lebih enteng ataupun ya di tengah-tengah, suka-suka kita lah. Kita tinggal putar aja arahnya mau ke arah max atau min. Dan habis itu kita bisa rasain deh perbedaan sensasi gerakin analognya. Ini keren sih. Gue sering pakai yang berat itu untuk game racing dan yang enteng untuk game open world gitu. Tapi pas gue tes circularity-nya ini entah kenapa masih sampai di atas 12% ya. Padahal mestinya kalau Hall effect itu harusnya di bawah 1% nggak sih? Atau 0%. Tapi entahlah, apakah unit gue doang yang kayak gini atau bukan, gue nggak tahu. Soalnya di gamepad lain yang gue coba, tes circularity-nya itu mendapatkan hasil yang mendekati 0%. Sorry guys, ternyata ini salah gue. Jadi settingan gue tuh di softwarenya masih salah. Ya, secara default sih bawaannya itu dia pakai circularity algorithm yang rectangle. Harusnya yang circle aja. Nah, pas gue coba, langsung hasilnya 0,0% alias perfect. Tapi pas gue coba di mode Bluetooth-nya, hasilnya tuh nggak 0% lagi.
Dan gue juga ngecek videonya Cranky Tech, doi juga ngalamin hal yang sama ternyata. Jadi untuk yang koneksi dongle dan juga wirednya itu bisa dapat circularity yang 0%, sementara kalau Bluetooth itu di atas 0%. Untuk koneksinya bisa wired, dongle, dan juga Bluetooth. Untuk dongle bisa dipakai di laptop dan juga PC. Untuk Bluetooth itu bisa di PC, laptop, Android, iOS, iPadOS, dan Nintendo Switch. Tapi untuk yang Nintendo Switch ini, dia mesti ngubah dulu ya modenya ke mode NS. Untuk wirednya tentu bisa di mana aja asal bisa nyolok. Untuk polling rate-nya sendiri pas gua cobain di dongle, itu bisa mendekati 1000 Hz, yang mana ini udah nice banget. Kalau di kabelnya juga sama, mendekati 1000 Hz. Kalau di Bluetooth, maksimal itu bisa sampai 125 Hz, dan average-nya itu ada di 90-an Hz. Dan mungkin hasil yang gua tes ini juga bisa berbeda di orang lain. Karena ya, ini kan bergantung dari tools yang dipakai ataupun environment yang sedang digunakan. Gue sih mostly pakainya yang dongle ya kalau di PC. Kalau di iPad baru gue pakai Bluetooth. Dan so far aman-aman aja sih kalau gue pakai sendiri. Nah, ada yang unik nih. Kemarin gue tuh sempat nyobain gamepad ini buat main sama teman-teman gue. Waktu itu kita tuh lagi main game Overcooked, di mana kita itu berempat pakai gamepad semua. Dan nyambung via dongle semua. Di situ awal-awal masih berjalan lancar, tapi sesekali gue merasa gamepad itu jadi kayak rada kurang responsif. Gue sih menduganya ini tuh karena interupsi koneksi dari dongle-nya. Tapi ini cuma sesekali aja dan sisanya masih lancar. Dan interupsi koneksi ini sebenarnya menurut gue hal yang wajar ketika suatu environment itu tuh terlalu banyak yang wireless gitu. Tapi ini juga bisa bergantung sama setupnya orang gitu deh, kayaknya beda-beda gitu deh. Nah, masuk ke software. Gue jujur baru merasakan juga gamepad yang ada softwarenya. Dan pas gue lihat ini, buset, banyak banget settingan yang bisa kalian pakai dan otak-atik. Tapi tentu gue nggak bakal bahas semua ya. Bagusnya, software ini tuh dia universal, artinya gamepad FlyDigi lain tuh bisa pakai software yang sama. Jadi nggak perlu ada beda software antara seri 1 dan juga seri lainnya. Di sebelah kirinya ini ada My Config, yang mana ini tuh kayak profile yang bisa kita pakai. Secara default itu ada 4, yaitu regular, shooter, fighting, dan juga racing. Terus kita juga bisa ubah button-button yang ada di sini tuh sesuai sama kebutuhan. Dan juga nambahin button lain atau makro ke extra buttonnya. Ada pengaturan joystick juga untuk ngatur sensitivity curve yang jujur gue masih belum ngerti cara kerjanya gitu. Jadi gue pakai yang default aja. Ada juga pengaturan gyro buat game yang perlu gyro. Dan kalian bisa set ke buttonnya untuk on dan juga off-nya. Ini nice banget. Kemudian pengaturan triggernya juga ada di sini. Dan menu general itu untuk pengaturan umum kayak lampu dan lain-lain gitu. Di bagian function setting, ada bagian sleep time-nya yang buat gue sih ini kepake ya. Gue biasanya pasang di 1 jam aja biar nggak cepet sleep gitu. Karena gue rada males kayak harus connect-in gitu lagi, reconnect lagi, jadi mending dipasang 1 jam aja. Ini menurut gue lengkap banget ya untuk ukuran softwarenya. Gue sendiri nggak banyak paham semua fungsinya, tapi ini gokil sih. Tapi gue yakin kedepannya tuh bakalan kepake juga seiring pengetahuan gue bertambah juga. Oh iya, software FlyDigi Space Station ini tuh cuma ada di Windows aja. Sebenarnya ada aplikasi FlyDigi Game Center gitu di iPadOS, tapi pas gue jalanin nggak bisa ya karena iPadOS gue tuh udah versi 18, yang mana nggak disupport. Untuk yang Android sih gue nggak coba ya. Oh iya, kita kelupaan bahas docking chargingnya. Gue terlalu asik bahas gamepadnya ya. Untuk charger docknya ini, kalian mesti beli sendiri dengan harga 300 ribuan, jadi nggak dalam paket pembelian ya. Untuk build quality-nya ini mantep, berat dan juga kokoh juga. Tapi di sini nggak ada lampu-lampuan gitu ya, dan ya it's okay sih nggak apa-apa. Nah, kalau udah selesai main, kalian bisa taruh aja gamepad-nya di sini biar langsung dicas. Tapi gue ada saran sih, mungkin bisa kali ya ada magnet di bagian sininya tuh biar langsung klik pas naruh gamepad-nya. Soalnya kalau nggak ada magnetnya kayak gini, alhasil gue tuh harus cocok-cocokin posisi dulu biar pinnya connect dan juga ngecas. Ya rada repot tapi ya nggak apa-apa sih. Dan kalau kalian mau beli, semua link gamepad dan juga docking chargernya udah ada di deskripsi ya. Kesimpulannya, ini tuh gamepad terbaik yang pernah gue coba selama ini. Fiturnya bejibun dan ada softwarenya cuy. Jujur aja gue lebih suka ada softwarenya dibandingkan dengan kombinasi button buat aktifin fungsi tertentu. Karena gue juga jarang pakai gamepad ya. Maksudnya gue nggak sesering itu main game. Jadi kadang suka lupa shortcut-shortcutnya itu. Dan dengan adanya software ya gue tinggal buka softwarenya aja. Analognya juga unik ya karena ada adjustment tensionnya buat ngatur berat atau tidaknya si analog.
serta button ekstra yang banyak banget buat masukin shortcut. Kondisinya juga lengkap, jadi enak dipakai di hampir semua device. Kemudian semua button ini juga udah pakai mechanical switch atau micro switch yang satisfying banget pas digunakan. Tapi memang ada beberapa kekurangan kecil kayak button ABX yang nggak ada lampunya, docking yang nggak ada magnetnya sehingga mesti ngepas-ngepasin gitu biar ngecas, dan tes circularity-nya di Bluetooth yang tidak sebagus di dongle dan juga wired. Tapi buat gua, kekurangan-kekurangan kecil tadi tuh masih bisa banget diterima mengingat fitur lainnya tuh udah oke banget dan juga overkill banget. So, apa pendapat kalian tentang gamepad ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Thanks buat FlyDigi yang udah kasih gua kesempatan coba juga, dan gua tungguin produk-produk keren lainnya. Gue Ilham pamit, dan bye!